kira program revitalisasi ini kita dukung bersama dan kita bersyukur banyak pedagang mendukung program revitalisasi ini. Tapi kemudian yang menjadi catatan dan PKS Manado akan kawal karena hasil revitalisasi ini harus dinikmati khususnya pedagang. Oleh karenanya data menjadi hal yang sangat penting yang kemudian bisa memastikan bahwa pedagang akan menikmati daripada hak-haknya sebagai pedagang, yakni mendapatkan kembali tempat jualan. Mudah-mudahan tidak ada pedagang siluman dan lain sebagainya yang kemudian mengambil hak daripada pedagang itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sudah mendapatkan berbagai informasi daripada pedagang dan banyak sekali keluhan termasuk tetesan air mata yang mereka sampaikan kepada kami sebagai anggota DPRD yang bermitra dengan PD Pasar Komisi 2. Makanya saya berbicara atas nama partai politik PKS sekaligus juga atas nama anggota DPRD Komisi 2. Jadi saya melihat ternyata di lapangan itu terjadi kocar-kacir yang sangat amburadul. Saya mendefinisikan bahwa ternyata di manajemen dari PD Pasar itu sendiri itu memang mencerminkan amburadul. Amburadulnya manajemen. Kenapa? Indikasinya apa? Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena memang di lapangan sudah 20 hari ini itu sangat kocar-kacir. Ada orang yang sudah, orang-orang tua yang sudah setiap hari itu mencari tempat dan sampai sekarang belum pernah ada tempat. Ada yang sudah pegang nomor tetapi belum ada nomor sama sekali. Dan banyak sekali masalah-masalah. Dan yang kedua saya melihat bahwa ternyata manajemen itu, kepemimpinan dari PD Pasar itu terutama direksi itu adalah tidak bersimpati dan berempati kepada mitranya itu pedagang. Mereka tidak sadar bahwa pedagang itulah yang memberi makan keluarga mereka. Istri mereka, suami mereka yang ada di rumah adalah jerih payah suar keringat dari para pedagang itu. Mereka mengutamakan biaya-biaya. Sementara dalam kondisi sekarang ini lagi sulit. Yang tadinya mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan. Tetapi dalam kondisi seperti ini yang sementara relokasi. Mereka sangat terjatuh. Pendapatan mereka sangat menurun. Keringat, air mata mereka menangis. Belum lagi mereka pulang ke rumah tidak membawa apa-apa. Anak-anak mereka mau makan apa di sana. Setiap hari kejadian sudah 20 hari seperti ini. Mereka tidak punya simpati, mereka tidak bergerak cepat untuk mengambil tindakan-tindakan yang baik untuk pedagang-pedagang pasar. Saya lihat ini adalah satu manajemen yang sangat buruk yang dipertontonkan kepada kita semua, yaitu manajemen yang amburadul dari PD Pasar itu sendiri. Belum lagi ada sikap-sikap yang sangat arogan, yang sangat otoriter kelihatannya. Kenapa saya bilang otoriter? Karena belum siap, perencanaan yang tidak matang sudah dipindah untuk relokasi. Yang seharusnya saya sudah katakan, ini yang kedua kali saya katakan, bahwa harusnya persiapan dulu yang matang-matang baru dilakukan relokasi. Ini mereka bukan sebagai manusia-manusia yang yang seenaknya dilakukan sewenang-wenang. Mereka, pedagang itu hanya pasrah. Mereka hanya pasrah. Namun jangan di balik kepasrahan itu kalian menggunakan intimidasi kepada mereka. Jangan sewenang-wenang, jangan sewenang-wenang. Perhatikan nasib mereka. Hari ini kalian menagih bea. Saya berharap jangan dulu ada relokasi. Atas nama DPRD saya mengatakan bahwa jangan dulu ada relokasi sebelum ada perencanaan yang baik dan persiapan yang matang. Yang kedua, jangan dulu ada penarikan iuran, jangan dulu ada penarikan bea segala macam. Karena mereka belum stabil dalam kondisi ekonomi seperti ini. Kalian berharap kalian mendapatkan sesuap nasi dari tagihan kalian, dari para direksi. Tetapi kalian harus memperbaiki dulu pelayanan. Kalau pelayanannya sudah siap, sudah matang, baru kalian boleh mampu untuk menerima. Jangan bea, masih pagi-pagi sudah minta bea, sementara persiapan-persiapan yang lain kalian tidak pedulikan. Jadi ini saya minta kepada PD Pasar, bahwa jangan mempertontonkan manajemen yang buruk kepada kami semua yang ada di sini. Ya, jangan mempertontonkan sikap-sikap yang tidak simpati dan empati kepada para pedagang. Tontonkan manajemen kalian yang terbaik. Berikan
kepemimpinan kalian yang terbaik kepada masyarakat, kepada para pedagang terutama. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Manado yang sudah turun langsung tadi dan sudah menyaksikan bagaimana kondisi itu. Saya yakin Bapak Wali Kota sebagai KPM yang punya otoritas tertinggi di PD Pasar itu bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih simpatik dan berempati dan memberikan pembelajaran kepemimpinan kepada direksi PD Pasar Kota Manado itu. Jadi saya sangat keras dan saya tidak ingin lagi melihat ada yang datang ke rumah dengan tetesan air mata yang mengeluh setiap hari mereka dengan peras keringat mencari tempat ke sana kemari, tidak ada tempat. Mereka menangis, kemudian keluarga juga menangis di rumah. Ini mohon menjadi perhatian. Terima kasih. Ya, jadi saya merujuk kepada surat yang pernah kita keluarkan dari PPS Kota Manado atas beberapa poin yang menjadi pertimbangan permohonan kami dari PKS agar revitalisasi ini bisa terlaksana dengan baik. Pertama, bahwa kami menyetujui itu, kami sangat mendukung itu karena semakin baik pasar, maka tentu akan semakin memberikan efek peningkatan pendapatan daerah dan itu tentu akan semakin mensejahterakan masyarakat pada program-program pemerintah. Kami juga berterima kasih Bapak Wali Kota atas beberapa saran kami yang kami lihat bahwa itu memang akhirnya ditiadakan, misalnya pemindahan sementara di Pasar Buha kami lihat memang tidak ada hari ini dan kami bersyukur itu. Tetapi ada poin penting yang hari ini termasuk tadi kata Pak Dokter bahwa ini harus dihentikan sementara karena memang ada perbedaan data antara setiap direksi. Padahal data ini perkara yang sangat penting dan menjadi vital. Kalau pemindahan sekarang saja itu sudah carut marut karena data yang tidak jelas, sudah dapat nomor lot tetapi tidak ada tempatnya, maka dipastikan bahwa potensi perkelahian, potensi ricuh, potensi ketidakteraturan ini akan kembali terjadi ketika bangunan ini selesai, ya, dan kemudian datanya tidak jelas, tidak sesuai dengan realita jumlah pedagang yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kami meminta kepada para direksi untuk kemudian duduk bersama, menyamakan data menjadi rujukan yang sama, gitu, tidak berbeda antara satu direksi dengan direksi yang lainnya. Dan selanjutnya adalah bahwa kami meminta agar PD Pasar bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi harapan dari para pedagang. Betul sekali bahwa kami tidak ingin ada retribusi pemungutan di saat sebenarnya pembeli saja enggan masuk karena parkiran yang jauh, kesemrawutan begitu ya, tidak ada penataan yang baik, maka tentu pembeli akan semakin menurun. Artinya kesejahteraan dari pedagang sendiri akan jauh lebih turun gitu dan tentu keluarganya ini berefek besar. Oleh sebab itu dengan semangat mendukung revitalisasi dan perbaikan, memperbagus pasar ya dalam rangka Kota Manado yang maju dan sejahtera, kami berharap revitalisasi pasar ini kembali dipertimbangkan untuk ditahan dalam waktu yang disepakati untuk dilihat dan diatur jadi lebih baik sehingga kemudian tidak ada lagi masalah dan revitalisasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir konferensi pers ini selesai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.